Masih bersama kami di Presisi Siang. Babin Kamtibmas Kampung Yeti dan Kapolsek Arso Timur Polres Kerom Polda Papua melakukan pendampingan panen padi kuartal ketiga bersama kelompok tani dengan luas tanah 1 hektar. Babin Kamtibmas Kampung Yeti Bribka Tri Prasetya Utomo bersama Kapolsek Arso Timur Ibda Yohanes Yesaumen serta anggota Babin Kamtibmas Polsek Arso Timur melaksanakan kegiatan panen padi kuartal ketiga di Kampung Yeti, Distrik Arso Timur, Kabupaten Kerom, Papua. Panen ini dilakukan bersama kelompok tani sebagai bagian dari dukungan kepolisian terhadap ketahanan pangan masyarakat. Lokasi panen mencakup lahan sekitar 1 hektar yang sebelumnya ditanami padi jenis bibit Invago 13. Penanaman dilakukan sejak Sabtu 20 September 2025. Selama masa tanam, lahan tersebut telah melalui proses perawatan intensif, termasuk 4 kali penyemprotan pestisida dan 2 kali pemupukan untuk memastikan pertumbuhan padi yang optimal. Pada panen kali ini, kelompok tani bersama aparat kepolisian berhasil memperoleh hasil gabah basah sebanyak 800 kg. Proses panen padi jenis limbah tersebut dilakukan menggunakan alat kombain, sehingga lebih efisien dan lebih cepat. Kegiatan panen bersama ini selain bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat, juga menunjukkan sinergi positif antara kepolisian dan kelompok tani setempat. Kehadiran Babin Kamtibmas dan Kapolsek Arso Timur di tengah masyarakat menjadi bentuk dukungan nyata terhadap pemberdayaan petani, serta pembinaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Dengan adanya hasil panen yang baik pada kuartal ketiga ini, diharapkan kelompok tani dapat semakin produktif, mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Yeti. Dari Humas Polres Kerom Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Sukamara Polda Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan sosialisasi bahaya intoleransi, radikalisme, dan terorisme di lingkungan sekolah. Berikut laporan dari Bribda Paula Christine, Personel Humas Polda Kalimantan Tengah. Pemirsa, Kapolres Sukamara, AKBP Abdian Berkandraha, SIK SHMH, secara resmi membuka kegiatan sosialisasi bahaya paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme yang menyasar para pelajar tingkat SLTP dan SLTA se-Kabupaten Sukamara. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula SMK Negeri 1 Sukamara. Program sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai ancaman serta dampak negatif dari paham radikal yang dapat memecah persatuan. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Polres Sukamara secara resmi memulai upaya preventif untuk membentengi generasi muda dari ancaman paham intoleransi, radikalisme, dan juga terorisme. Kegiatan sosialisasi yang menyasar pelajar tingkat SLTP dan SLTA-AC Kabupaten Sukamara ini dibuka langsung oleh Kapolres Sukamara AKBP Abdian Berkandraha di Aula SMK Negeri 1 Sukamara. Langkah strategis ini diambil sebagai respon atas meningkatnya potensi penyebaran ideologi destruktif yang dapat merusak sendi persatuan bangsa, dengan fokus utama pada kelompok pelajar yang dinilai rentan terhadap doktrinisasi. Program sosialisasi yang masif ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada para peserta didik mengenai ancaman nyata serta dampak negatif yang ditimbulkan oleh paham radikal. Materi yang disampaikan tidak hanya berkisar pada definisi, tetapi juga mengupas tuntas bagaimana paham-paham tersebut dapat memecah belah persatuan, menggerus nilai-nilai kebangsaan, dan secara signifikan mengganggu kondusivitas keamanan di wilayah Kabupaten Sukamara. Melalui edukasi ini, Polres Sukamara berupaya menciptakan tameng intelektual bagi para pelajar agar mampu mengenali dan menolak ideologi yang bertentangan dengan konsensus nasional. Kapolres Sukamara AKBP Abdian Berkandraha menegaskan bahwa para pelajar merupakan kelompok demografi yang paling rentan menjadi sasaran empuk penyebaran paham intoleransi dan radikalisme.
Kerentanan ini semakin diperparah dengan pesatnya arus informasi di media sosial dan potensi pengaruh negatif dari lingkungan pergaulan yang salah arah. Oleh karena itu, pentingnya sikap kritis dan kehati-hatian dalam menyaring setiap informasi yang diterima, terutama yang bersifat provokatif atau berpotensi memicu kebencian. Kapolres Sukamara menghimbau kepada seluruh peserta didik untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan bangsa. Melalui sosialisasi ini, Polres Sukamara menaruh harapan besar agar para pelajar mampu menjadi agen perdamaian dan persatuan yang aktif baik di lingkungan sekolah maupun di tengah masyarakat luas. Informasi tadi untuk jumpa kita pada kali ini. Saya, Dikda Pola Bitumas Polda Kalimantan Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Divisi Humas Polri melaksanakan pelatihan portal Humas Polri tahun anggaran 2025. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh bidang Humas Polda jajaran secara daring yang berjumlah 1.177 personel. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi personel Polri di bidang kehumasan. Berikut informasi selengkapnya. Pelatihan portal Humas Polri dilaksanakan di Mini Teater Divisi Humas Polri, Jakarta. Pelatihan ini mengusung tema penguatan kompetensi digital Humas Polri melalui portal Humas terintegrasi dan dibuka langsung oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho. Pembukaan pelatihan ini dihadiri oleh Karo Multimedia Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ade Arisham Indradi, Karo PID Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Cahyono Saputro, Penata Kehumasan Tingkat 2 Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Raden Saptono Erlangga, dan para kabak atau kepala bagian Divisi Humas Polri. Dalam pelaksanaannya, pelatihan ini dilakukan dengan menggunakan beberapa aplikasi dari Humas Polri, seperti halnya portal Humas, e-learning, e-release, hingga Humas Presisi System. Pelatihan ini juga bertujuan untuk memberikan pelatihan yang komprehensif terhadap para personel Polri. Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menegaskan bahwa portal Humas telah terintegrasi dan menjadi wadah bagi aplikasi yang bernaung di bawah Humas Polri, sehingga diharapkan wadah ini dapat membuat pekerjaan anggota Humas Polri menjadi lebih cepat dan efisien. Rumah besar, layanan aplikasi atau layanan kehumasan Polri baik untuk internal kepolisian maupun untuk eksternal kepolisian. Eksternal kepolisian itu bisa untuk anggota, bisa untuk media, bisa juga untuk masyarakat. Nah ini yang menjadi harapan kami tentunya dengan adanya portal Humas ini bisa memudahkan, mempercepat, membuat kegiatan pekerjaan kita menjadi lebih efektif dan efisien. Pelaksanaan pelatihan kehumasan Polri ini didasarkan pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa seluruh anggota Polri memiliki tanggung jawab untuk menjalankan dan mengemban fungsi kehumasan, tidak hanya personel dari bidang humas saja. Pelatihan ini juga ditujukan untuk meningkatkan kompetensi personel di bidang kehumasan secara komprehensif, sehingga setiap personel siap beradaptasi dengan tantangan kemajuan teknologi yang kian kompleks dan terus berevolusi. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Sugeng Priyatno, Polri TV. Polsek Waibungur Polres Lampung Timur Polda Lampung menerima laporan warga adanya gajah mati di dekat Pos 11 Response Unit SPTN 2 Waibungur, Taman Nasional Waikambas. Proses evakuasi dan nekropsi dipimpin langsung oleh Kapolsek Waibungur Ibtu Rismawati. Berikut laporan Kapolsek Waibungur Ibtu Rismawati dari wilayah Waibungur, Lampung Timur. Hari ini kita akan berkegiatan, ada kegiatan nekropsi, ada gajah meninggal di Taman Nasional Waikambas. Ayo ikuti kegiatan kita. Semangat! Seekor gajah jinak bernama Dona dengan jenis kelamin betina dan perkiraan usia sekitar 45 tahun ditemukan mati di dekat Camp Elephant Response Unit Bungur SPTN 2 Waibungur Taman Nasional Waikambas pada Minggu 16 November 2025. Penemuan ini terjadi di desa wilayah Tanjung Tirto, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Penemuan tersebut segera mendapat respon dari pihak kepolisian, Balai TNWK, dan tim dokter hewan yang langsung melakukan pemeriksaan serta langkah penanganan awal. Setelah dinyatakan mati, Kepala SPTN 2 Waibungur langsung berkoordinasi dengan Kepala Balai TNWK
serta melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Proses evakuasi dan nekropsi dipimpin langsung oleh Kapolsek Waibungur Ibtu Rismawati dan sejumlah personel Polsek Waibungur. Sementara dari tim dokter hewan yang melakukan nekropsi atau autopsi hewan adalah dokter hewan Christopher dan dokter hewan Aprilia Eva Widiawati. Pihak kepolisian memastikan proses penanganan berjalan sesuai prosedur, serta tetap menunggu hasil laboratorium untuk mengetahui penyebab pasti kematian Gajah Dona. Dari Humas Polsek Waibungur Polres Lampung Timur Polda Lampung melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.